Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para Bapak dan Ibu, para sepuh ingkang kula mulyakaken, pada malam ini ngawiti ngaji maning tahun yang ketiga. Tahun yang ketiga, berarti kita ngaji sudah 2 tahun dan sekarang sedang ketiganya. Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Ngaji yang baik itu yang seperti ini, Pak. Yang majlis taklim seperti ini. Karena ngajinya jelas. Misalnya malam ini ngaji apa, malam besok kitabnya dibuka lanjut, malam besok dibuka lagi lanjut, malam besok dibuka lagi. Itu jelas. Maka kalau ingin ngaji, Bapak Ibu hadir di majelis taklim yang seperti ini, Pak. Inilah ngaji yang sebenarnya. Ngaji yang sebenarnya. Modalnya murah. Kan gak usah pakai panggung. Oleh karena itu, Ibu Bapak, ini kisah dan cerita. Maksudnya muga-muga bae ning kene ki, Pak. Ning Al-Ikhlas ki muga-muga bae istiqomah kon, Pak. Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan punya pikiran begini. Ini pikirannya orang lah bakal ngaji yang mengkonon baik. Bapak Ibu jangan punya pikiran begini. Kalau kita punya pikiran begitu, Bapak Ibu, sudah Bu, berhenti. Ilmunya sudah segitu aja, tidak akan pernah nambah. Ada seorang imam namanya Imam Al-Muzani, Pak. Baca kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah itu karyanya Imam Syafi'i. Itu beliau baca kitab ini khatam 500 kali, Pak. Bukan 5 kali, 500 kali. Satu kitab. Membaca pasal yang sama di kitab yang sama 500 kali. Dan setiap beliau membaca kitab yang itu, pasalnya sama, kitabnya sama, selalu mendapatkan ilmu yang baru. Makanya kemudian menjadi ulama. Saya di Pulau Mas itu, Pak, di sebelah, baca kitab Al-Manhajus Sawi. Dalam kitab itu ada kisah, Pak. Ada seorang ulama untuk memahamkan satu ayat, Pak. Perjalanannya sampai 6 tahun loh, Pak. Mau seayat loh, Pak. Ingin memahamkan satu ayat saja Al-Quran, itu berputar-putarnya cari guru sampai 6 tahun. Makanya kemudian orang-orang yang seperti ini, yang saya tahu jadi ulama besar semua. Bapak-bapak pernah dengar kisahnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami? Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ahli fikih. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis. Sama-sama Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami itu mulai mencari ilmu serius kira-kira umur 40 tahunan, Pak. Lagi ciliknya orang serius. Ketika umur 40 tahunan sudah mulai serius. Terus jeung pondok ku balik. Lah ngaji ku ya. Angel manjingnya ning jero otak ilmu itu. Pulang di tengah jalan kehujanan. Itu Bu, yang kisah ada air netes di batu tuh. Itu tuh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di pinggir jalan ada air hujan netes, tes di batu netesnya. Itu lama-lama batunya cekung, krowok. Tuh, bolong oleh tes.
Kemudian ia berpikir, batu yang keras aja ditetesin air yang lembut, tes lama-lama bolong, grobok, apalagi otak saya. Kalau saya digunakan terus juga, saya bodoh terus. Balik lagi Pak, nggak jadi. Baliknya, belajar serius walaupun sudah sepuh, akhirnya menjadi ulama yang sangat alim dan sangat terkenal sekali. Karyanya banyak, besar-besar. Sampai sekarang dibaca banyak orang. Iki kisah maksudnya ngaji wajah mandeg Pak. Aja lah, terus tua ngaji baik aja. Bapak-bapak, mendingan mati balik ngaji apa mendingan mati ning dhuwure kasur lagi turu? Kalau kita berangkat ning masjid atau balik ning masjid kesandung lemah rata mati, Pak. Misalnya, itu masuk surga loh, Pak. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Jadi jalan Allah, syahid di jalan Allah sampai dia balik lagi ke rumahnya. Tuh. Jadi puyang-puyang sedikit mangkat bae, Pak. Bukan bae mati ning dalan. Mancing suarga. Hari tekanin kan ketemu batur puyang hilang loh Pak. Tapi lamun puyang ning omah karo dipikir, Gusti ada. Lah, ya penyakitnya nggak mau hilang karena tidak mau dicuekin Pak. Coba dicuekin saja Pak. Penyakitnya dicuekin, berangkat ke masjid, ketemu teman-teman, gimana kabarnya dan sebagainya, salaman, sholat bersama, wiridan, masya Allah. Hilang loh Pak puyangnya. Jadi ngaji Bapak Ibu, ngaji, yang rajin ngaji. Dan sampai sekarang saya masih ngaji Pak. Saya masih ngaji sama orang untuk menimba ilmu, masih tetap ngaji. Di sini menyampaikan, di luar sana saya mencari ilmu. Jadi Bapak Ibu aja mandeg ngaji terus. Bagian tua ge beli apa-apa. Tuh, moga-moga semuanya husnul khotimah. Ada satu hadis yang dulu saya pernah sampaikan dan saya biasanya menyampaikannya di bulan Syawal. Kanjeng Nabi lagi kumpulan seperti ini. Tiba-tiba Kanjeng Nabi melontarkan satu pertanyaan. Kata Rasulullah, sahabat-sahabat, atadruna manil muflis? Jare Kanjeng Nabi, wuru beli wong kang diarani wong bangkrut bukan kayang apa? Ini pertanyaan yang dilontarkan oleh Rasulullah di hadapan sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabat-sahabat Nabi menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'a. Orang yang bangkrut dalam pandangan kami Rasul adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Kalau zaman sekarang mah kira-kira yang tidak punya tabungan, anaknya beli buat bayar sekolah, makan dadak, cari hari ini dapat besok kadang-kadang tidak. Itu kira-kira orang bangkrut dalam pandangan sahabat-sahabat Nabi. Ternyata jawaban sahabat Nabi itu tidak seperti yang diinginkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah menjelaskan, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa syamin wa zakatin. Umatku yang bangkrut adalah orang yang nanti menghadap Allah pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, wa ya'ti wa qad syatama hadza, bersamaan dengan itu pula dia membawa dosa-dosa kejahatan lidahnya. Ilate bakal ngomong beli bisa ngerem. Anak reme ge beli pakem. Beli mikir wong sakit hati atau beli terserah, sing penting kita puas sudah ngomong. Orang lain mau derita los temen, yang penting kita sudah puas. Bapak Ibu, kejahatan lidah ini dosanya besar di hadapan Allah. Wa qadafa hada, sering sekali dia menuduh orang.
Wa akala malahada, makanan yang dimakannya, minuman yang diminumnya juga tidak pernah dipertimbangkan halal haramnya. Arep wong sejen kempong los bae sing penting kita wareg. Wa daraba hada, dia suka memukul orang, menindas, menekan, merampas hak orang lain. Ada dosa-dosa itu. Maka ketika nanti di hari kiamat, orang yang terzolimi, orang yang tersakiti, ini minta keadilan. Dan cara Allah memberikan keadilan, orang yang mendolimi itu pahalanya diambil sebagian, dikasihkan kepada orang yang terzolimi. Fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ana maning wong kang teka bengen kining dunya menyakiti saya, pahala diambil lagi sebagian, kasihkan. Sudah habis Pak pahalanya. Ya Allah, dahulu menyakiti saya, membuat saya menderita, membuat saya berlinang air mata, dan tak satu orang pun yang membela saya. Saya tidak punya pembela, saya lemah, saya tidak cerdas, saya tidak pandai berkata-kata, dan tidak bisa membela diri. Saya terhina. Pahalanya sudah habis Pak. Dosanya tuh ambilkan, dikasihkan ke kemud. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhrida min khotoyahum faturihat alaihi. Gemet pahalanya habis, ditambah dosa. Summa turihat finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wong bangkrut ku mekhoten jare Kanjeng Nabi. Bukan bangkrut yang tidak punya uang, itulah bangkrut di hadapan Allah. Bengene mak ganjaran puasa anak, kang wajib Ramadan, kang 6 dina Syawal, Senin Kemis, Dawudan, 3 hari 1 bulan, 13, 14, 15, Asyura dan sebagainya. Itu ada. Sholatnya lengkap, sholat fardu, ada sholat sunnah. Sunnahnya segala sunnah. Sedekahnya banyak, sedekah ini, sedekah itu, dan sebagainya. Tetapi bersamaan dengan itu, dia punya dosa lidah, dosa segala gala. Hubungannya dengan orang lain, maka dia nanti bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Arabnya muflis, orang yang bangkrut. Lalu persoalan bagi kita, bagaimana supaya kita tidak bangkrut? Ada satu wadah, media yang diciptakan oleh ulama kita, oleh sesepuh kita, dengan istilah halal bi halal. Nggak usah mempersoalkan ini halal bi halal kuana dalilnya beli, orang usah dipikiri Pak. Kan sering ada yang berkata, laka dalile, isinya, substansinya semuanya adalah ajaran agama Pak. Kalau kata halal bihalal mah itu casingnya saja, judulnya, isinya mah ajaran agama. Salaman, minta maaf, itu kan ajaran agama. Itu kumpul-kumpul, bagus, sampean gelem muter-muter wong sedesa. Bakal dikumpulkan kan enak boleh, Bapak Ibu pengapunten nggih, enggih pragatku. Coba muter-muter sampean lah, potongan mangganan masak yang ngabeli. Palingnya bagi kerja tuli manjing ning umat tuli turu. Alasannya istirahat. Halal bihalal kan enak, efektif tuh. Tuh, jadi halal bihalal itu salah satu media yang diciptakan. Dan yang pertama kali memunculkan idenya adalah Mbah Wahab Hasbullah. Hujat menghujat orang tuh. Tongol ini dihantam, tongol ini dihantam. Pokoknya orang hujat menghujat. Jadi orang itu di Indonesia Pak, sibuk menghujat orang, tidak sibuk membangun bangsa. Kalau ada hujatan masuk WA Pak, jangan disebar ulang. Kemudian Bapak Ibu disebar lagi. Sebanyak orang yang menerima berita dari kita, sebanyak itu kita berdosa karena menyebarkan fitnah. Zaman dulu begitu Pak. Seperti zaman sekarang Gusti. Enggak, ini kan dalam rangka jare sampean Kang seneng. Jare wong Kang dihujat mah itu yang benarnya. Maka yang bagus gimana? Aja melu-meluan Pak. Jangan ikut-ikutan. Nah dulu terjadi begitu zaman Pak Soekarno.
Akhirnya ideklah seorang cerdas bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Saya salut sama beliau, Pak. Idenya banyak, luar biasa. Termasuk satu-satunya orang di dunia, Pak, yang punya ide menyampaikan sampai datang ke Makkah Al-Mukarramah agar peninggalan sejarah di Arab tidak dibongkar. Itu Kiai Haji Wahab Hasbullah berangkat ke sana, Pak, ke Mekah. Zaman dulu Mekah itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Khalifah Turki Utsmani terguling, kemudian ganti dengan pemerintahan yang Wahabi sampai dengan hari ini, Pak. Wahabi, seluruh peninggalan sejarah dibongkar, diratakan, Pak. Rumahnya Sayyidina Ali, Pak, sekarang dijadikan kandang keledai. Rumahnya Siti Khadijah itu, Pak, dijadikan WC. Silakan Bapak cari sana. Tempat mengajarnya Imam Syafi'i rata dengan tanah. Tempat-tempat bersejarah dulu di bumi hanguskan oleh orang-orang Wahabi, Pak. Hilang itu banyak. Ketika terdengar itu, bahwa Hasbullah datang ke sana agar kuburan Kanjeng Nabi jangan dibongkar. Berhasil tuh, Pak, nggak dibongkar. Ada di Madinatul Munawwarah. Salah satu ide beliau ke sana sampai, Pak, ke Mekah supaya mempertahankan itu. Nah, di antara ide beliau adalah tentang halal bihalal. Presiden buat acara rekonsiliasi nasional. Acaranya apa? Halal bihalal. Jadi orang tertarik, Pak, datang semua. Apa kini halal bihalalku? Baru muncul pertama kali, Pak. Apa ini halal bihalalku? Maka seluruh para penggawa bangsa waktu itu, orang-orang besar negara datang semua, pengen weruh isinya halal bihalalku apa. Akhirnya teka kabeh, Pak. Teka dari berbagai kalangan. Ternyata halal bihalal isinya maaf-maafkan. Jadi tuh, Pak, efektif tuh. Para pemimpin bangsa, Pak, yang cekcok waktu itu berhalal bihalal di tempat itu dalam kerangka bersatu kembali untuk membangun bangsa. Idenya muncul dari Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Jombang. Orang nyebutnya Mbah Wahab. Nah, halal bihalal itu salah satu media cara supaya kita tidak bangkrut di hadapan Allah. Minta maaf. Kalau kita berdosa kepada Allah, kan kita cukup dengan istighfar saja, Pak. Bangun ke badok, beli sembahyang, beli sok ngaji, meremehkan perintah Allah. Kadang-kadang ngelendongi Gusti Allah, Gusti, hari isunya pan mangkat, udan. Isunya beli mangkat, beli udan. Dosa loh, Bu. Istighfar saja, sujud ruku istighfar yang serius. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, neteskan air mata, diampuni, Pak, dosanya. Tapi kalau dosa berhubungan dengan hak adami, hablum minan nas, Allah tidak memaafkan sampai yang bersangkutan memaafkan terlebih dahulu. Kok Allah bergantung kepada manusia? Bukan, Allah menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, Bapak-bapak, seringlah minta maaf, Pak. Sering minta maaf, dan yang dimintai maaf, memaafkan. Indah sekali jika seperti ini. Artinya begini, Bapak Ibu, kalau kita punya salah kepada orang, walaupun yang salahnya masih muda atau anak-anak, jangan sungkan minta maaf. Dan kalau ada orang yang minta maaf, kita kasih maaf. Nah, ini namanya halal bihalal. Dan halal bihalal jangan nunggu Syawal. Setiap saat, Pak, setiap saat. Biasakan kita di dalam keluarga sering minta maaf, insya Allah keluarganya dalam keadaan rukun, aman, sentosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mugi bisa kepanggil lagi bulan puasa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.